ini resikonya di sini mampet. Padahal cuma, aduh, hampir sebesar 2 kali jarum inilah ya? Iya, jarum jahit. Iya, jarum jahit. pentol itu. Masya Allah. Nanti metal-metalnya bisa ini kan metalnya masih tebal ini ya Pak. Ini contoh aja. Ini masih tebal. Kami tim AHA Motor Jogja dan juga tim AHApedia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Mas Aji. Waalaikumsalam Pak Taufik. Wah, Dan sobat AHApedia, bagaimana kabar ini teman-teman? Alhamdulillah Mas Haji. Mas Haji, kemarin kontenmu lumayan meledak Mas Haji. Yang bicara tentang filter VVTi ya. Oh ya, benar Pak. Mobil yang kondisi selak ya, berlumpur ya. Iya benar. Nah, ini Mas Haji lagi ngerjain apa Mas Haji? Ah ini yang lanjutan yang kemarin Pak. Oh, yang lanjutan mesin kemarin. Yang diambil gambar kemarin. Oh, nah, ini jadi ini proses perakitan ya. Oh. Jadi prosesnya apa saja Mas? Dimulai dari proses apa ini? Nah ini karena udah dibersihin. Tadi sebelumnya udah pasang ini crankshaft. Oh, nah, ini dia crankshaft. Nah, tuh kawan-kawan. Nah, ini tadi. Jadi didahului dengan memasang crankshaft dulu Mas? Ya, crankshaft. Setelah itu crankshaft, sebelumnya kan ada metal-metalnya di sini Pak. Oh, metalnya udah dipasang ini ya? Ya, ada metal duduk. Sama metal bulan yang di tengah. Oh, ya. Oke. Nah, dilanjutkan dengan saat ini akan memasang piston, Pak. Piston ya? Ya, ke dalam silinder. Wah, ini seru nih buat kawan-kawan. Nah, Mas Haji, ya, Pak. mumpung Mas Haji sedang membuka mesin dan sedang memasang mesin nih. Iya, Pak. Bisa kita jelaskan ya ke kawan-kawan. Karena kelihatannya di sini banyak lubang-lubang kecil, Mas Haji ya? Ya. Lubang oli. Lubang oli ya? Ya. Nah, ini gimana Mas Haji? Biar kawan-kawan tuh mulai lebih care ya, lebih care terhadap oli. Oh ya, ini Pak. Jadi pentingnya penggantian oli yang teratur atau rutin dan oli yang asli. Ini pengaruhnya nanti di sini Pak. Ya, karena kemarin udah di video sebelumnya tuh kita lihat ini banyak sekali slak atau lumpur oli di sini ya Pak ya. Di sini kan kemarin ya? Di sini banyak. Di hampir semua sisi mesin ya. Nah, di sini saya mau informasikan betapa kecilnya lubang oli ya, oli yang di sini. Nah, itu pengaruhnya nanti ke sumbatan ini nanti. Nah, ini saya ambil dulu. Waduh, ini mata saya nggak kelihatan nih Mas. Ada lubang di sini ya? Ada lubang Pak. Waduh. Nah ini Pak. Ini lubang paling kecil Pak kalau di mesin. Lubang oli maksudnya ya. Nah ini nih. Sekecil ini Pak lubangnya. Jadi kalau jarang ganti oli, apalagi udah sampai berlumpur. Nah ini resikonya di sini mampet. Padahal cuma, aduh, hampir sebesar 2 kali jarum inilah ya? Iya, jarum jahit. Iya, jarum jahit. pentol itu. Masya Allah. Nah ini di sini juga ini ada 3 ini. Ada 3 lubang. Nah ini di sini nih ada. Wow. Ini sama satu lagi. Oh, 2 kayaknya Pak. 2 ya? Iya. Oh, nah ini kawan-kawan. Ini yang paling kecil. Mas Aji itu menggunakan apa namanya nih? Jarumnya ini jarum sangat kecil loh kawan-kawan nih. Tuh. Sangat kecil sekali. Nah, ini gunanya untuk oli apa nih Mas? Dia membasahi oli untuk bagian part apa nih? Oh ya, ini untuk basahin lumasin ini part. Ini di sini kan nanti ada rantai Pak. Oh ya, rantai ini ya? Rantai timing. Timing ya? Ya, timing chain. Nah, di sini nanti dia nyemprot di sini. Semprot ke arah sini. Biar nggak bunyi, Pak. Biar kalau sampai membasahi ya. Ya, kalau sampai nggak keluar bunyi lah rantainya. Oh. Nah, terus ada lagi yang tadi yang bawah, ini buat yang ini, sprocket di sini. Oh ya, sprocket ya. Sprocket di sini. Cuma kita belum pasang. Barangnya lagi di dalam. Oke. Ya, sini. Terus ada lagi yang ini, Pak. Ada lubang untuk tensioner, auto tensioner. Oh, itu tensioner. Iya, auto tensioner. Ini buat neken si rantai ini nanti. Itu juga ada olinya? Ada olinya Pak.
Dia kan modelnya dia gerak maju mundur. Nah, gerak maju mundur ini kalau nggak ada oli pasti nantinya aus macet ya. Oke. Nah, ini lubangnya. Mau diambil? Masya Allah. Tuh kawan-kawan. Ini lubangnya. Kecil sekali. Nah, jadi tetap harus lebih memperbaiki bagaimana oli tetap dijaga kilometer dan waktunya. Iya Mas Iya Haji, ya? benar Pak. Itu pentingnya itu. Nah, jadi kalau yang kemarin itu kasusnya kan ini sih udah berlumpur nih. Iya. Nah, kasus berlumpur kemarin itu berarti menutupi lubang-lubang ini sudah belum? Secara kinerja sih belum. Oh belum. Cuma Tapi nanti lama kelamaan itu bakal menutup. Kalau sampai dipakai terus nggak ganti oli. Baik, mana lagi Mas Haji? Lubang-lubang oli, jalur-jalur oli yang kecil-kecil mungkin atau yang perlu kawan-kawan ketahui. Nah ini ada juga. Nah ini nanti naik ke cylinder head Pak. Ini juga terusannya ada di sini. Dari sini. Nah, ini nanti naik ke cylinder head. Ada juga yang main oil jet Pak ini Pak. Nah ini kecil juga bangnya. Oh itu ya? Iya, nanti kita balik aja. Tuh, biar kawan-kawan bisa lihat ya. Bagaimana kita itu harus lebih merawat kendaraan. Nah ini Pak, ini namanya oil jet. Ada 4, masing-masing silinder tuh ada. Nah ini fungsinya buat lumasiin si ini pistonnya. Nah, jadi nanti ada oli yang nyemprot ke arah sini. Jadi nanti bagian sini terlumasi Pak. Jadi meminimalisir bunyi dan gesekan di sini. Bagian bawahnya ya? Iya bagian bawah. Dia nanti nyemprot ke atas ya. Itu. Jadi untuk membasahi ini gerakan ini. Gerakan ini, terutama yang ini ya. Oke. Pin yang ini. Nah ini juga ada lubang oli nih. Tuh, lubang oli di mana-mana. Nanti tembusnya ke sini. Wih, ini nanti masuknya ke ini apa namanya? Ke crankshaft ini. Crankshaft ya. Nah, lubang ini. Metal apa itu Mas? Metal jalan Pak. Metal jalan ya. Nah ini tembusnya ke sini nih. Masuk sini. Di dalam sini juga ada rongganya. Rongga oli. Oli nanti dia tembusnya ke sini Pak. Ini berhubung udah kepasang jadi nggak kelihatan. Cuma nanti kalau disebul dia sini ada keluar angin. Ini saya sebul ya. Nah ayo kita cek kawan-kawan. Mas Aji akan tiup ini. Kita tiup pakai angin bertekanan. Dari mana keluar nanti Mas? Ya Pak. Dari mana nanti? Dari sini nih. Oke, baik. Cuma ini udah kepasang. Kalau belum kepasang bisa sih ininya. Kita lihat. Kelihatan. Nah begitu. Sekali lagi Mas. Oke. Nah, jadi nanti itu dia akan dipompa oleh ini ya, pompa oli. Pompa oli. Ya itu yang ini pompanya. Nah, ini pompa olinya nih kawan-kawan nih. Pompa olinya juga pengaruh nggak sih Mas dengan kekentalan oli dengan oli yang apa namanya? Oli yang berlumpur tadi yang kemarin itu? Ya pengaruh Pak. Jadi kerjanya nanti lebih berat. Lebih berat. Karena kan dia lebih kental ya. Lebih kental. Juga pastinya di dalam sini ini banyak meninggalkan ini ya. Kotoran ya, lumpur. Nah, ini dalamnya. Ini udah dibersihkan. Kalau belum dibersihkan, ini belum diambil Mas. Kotor minta ampun ya Mas kemarin ya. Pasti kotor sekali. Terus di sini juga ada regulator. Ngatur tekanannya ya, biar nggak berlebihan. Nah, ini wajib dibersihin kalau bongkar mesin, apalagi kalau ini yang berlumpur. Tuh, kawan-kawan, kemarin itu foto dari video dari mesin ini kotornya minta ampun. Sekarang udah kembali bersih seperti baru dan tinggal dipasang oleh Mas Haji. Iya. Butuh berapa hari lagi Mas untuk memasang ini ke engine mounting, ke body? Kalau perakitan kayak gini biasanya sih kalau nggak ada kendala sih biasanya 2 hari. 2 hari lagi? 2 hari. Jadi misal hari ini mulai rakit, besok udah bisa, sore udah kemungkinan udah bisa naik. Cuma ini berhubung belum
bersih semua, baru beberapa, terutama yang bagian ini udah bersih. Yang lainnya belum ada yang ini, belum bersih banget. Oke. Nanti dilanjut lagi. Menunggu part-part yang lain dibersihkan Iya, ya, Mas ya? benar Pak. Iya. Oke. Nah, Mas Haji, bisa dikasih tips Mas Haji untuk kawan-kawan? Untuk tipsnya, agar mobil semakin awet, apalagi setelah di overhaul ya, untuk jangan sampai mengalami kasus yang sama. Nah ini yang pertama itu harus ganti oli yang teratur ya Pak ya, terus udah sesuai kilometer atau bulan ya. Terus yang kedua pastikan oli yang kita beli itu oli asli ya Pak ya. Asli. Nah, kalau mana yang oli asli atau palsu mungkin bisa dilihat di YouTube kali ya. Iya benar. Udah banyak tuh yang ngebahas ya. Ya. Terus yang ketiga sering-sering kita ngecek ada kebocoran nggak di mesin. Oke. Nah kalau ada kebocoran segera bawa ke bengkel buat diperbaiki. Apa pengaruhnya Mas Haji kebocoran dengan kondisi mesin? Ya otomatis kalau misal ada kebocoran di mesin, otomatis oli mesinnya bakal berkurang kan. Oke. Nah, kalau udah berkurang begitu nanti khawatirnya udah nyampe habis. Kalau habis pastinya komponen di dalamnya bakal kena. Oke. Gitu. Yang paling bermasalah apabila oli itu sudah mulai berkurang karena kebocoran, itu yang kena apa Mas? Biasanya diawali ini ya Pak ya, suara kasar dulu. Suara kasar ya. Suara kasar, apalagi kalau di stick udah kelihatan kurang. Suara kasar, apalagi ini pas kondisi pagi. Oke. Starter pagi biasanya ada bunyi kretak-kretak itu kan. Oli yang di bawah naiknya lama ke atas gara-gara kurang itu. Iya. Nah, setelah itu yang paling parah itu nanti bisa kena kemana Mas? Ini ke crankshaft ini. Crankshaft ini. Nanti metal-metalnya bisa ini kan metalnya masih tebal ini ya Pak. Ini contoh aja. Ini masih tebal. Nah kalau udah habis karena belum masanya kurang, pasti ini kekikis. Nah bisa dari sini nanti udah kayak seng bentuknya kalau ini udah sampai parah. Iya. Kalau udah parah bisa ngancing ininya. Kalau udah ngancing itu jebol ya? Udah jebol ya. Bisa ganti crankshaft. Kalau udah nggak bisa diperbaiki di tempat ini ya, tempat bubut. Gitu. Harusnya ganti. Harus ganti. Kalau udah parah, udah bengkok. Kalau olinya udah kurang banget, nanti ada indikator di dashboard. Ya itu nanti nyala. Contohnya di sini aja. Ini namanya sensor tekanan oli ya. Tekanan oli. Nah, ada tekanan oli, ada suhu oli. Ya, engine oil temperature sama engine pressure-nya. Tapi kalau suhu oli nggak keluar di ini ya, di indikator dashboard ya? Nggak cuma keluar. kebaca di ini. Di scan nanti keluar ya. Ada tuh nanti kalau misal habis ya nyala karena tekanan olinya ini ya berkurang atau mampet. Itu bisa nggak nyala di dashboard. Gitu. Nah, Mas Haji, ini mesin masih standar statusnya? Masih standar. Masih standar ya? Masih standar, belum oversize atau undersize. Jadi cuma hanya membersihkan saja kemarin ya? Ya, membersihkan. Untungnya belum nyampe ada kerusakan part yang ini ya, fatal ya. Nah, kebetulan ini metalnya juga masih bagus. Sama dinding silinder juga masih bagus. Baik kawan-kawan, seperti apa bentuk mesin ini kemarin? Sangat parah sekali, sangat kotor. Saya akan insertkan di video ini. Nah, kawan-kawan akan bisa lihat sekarang mesinnya sudah kembali bersih dan akan dipasang. Mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran buat kita semua ya. Benar Pak. Agar tetap merawat kendaraan terutama oli biar tidak seperti kejadian kemarin. Terima kasih Mas Haji sudah berbagi informasi. Oke Pak. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke Pak. Terima kasih Mas Haji. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.